data yang bertemakan perancangan database pada rumah sakit. Ini saya akan menjelaskan mengapa kelompok 1 mengambil tema dengan judul rancangan database pada rumah sakit. Dikarenakan beberapa rumah sakit masih menggunakan cara-cara manual dalam pengolahan datanya. Oleh karena itu, sering timbul permasalahan dalam proses pengolahan datanya. Adanya kesulitan dalam proses pengolahan data yang tercecer, pengarsipan data yang belum teratur, seperti halnya penumpukan data pasien, data poliklinik, dan data rawat inap. Sebab itu, kelompok 1 menggunakan database untuk mempermudah dalam melakukan pengolahan data pasien, data paramedis, data ruang, data rawat inap, dan data poliklinik. Yang kedua adalah memudahkan proses penyimpanan dan pencarian data pasien, data pegawai, data ruang, dan data rawat inap. Dan yang ketiga adalah mempercepat proses distribusi data rekam medis. Saya akan menjelaskan ERD dan LRS, rancangan database pada rumah sakit. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ERD. ERD adalah sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan ERD rumah sakit. Yang pertama ada entitas dokter. Nah, entitas dokter terdiri dari beberapa atribut. Nah, yaitu pertama ada dokter, nama dokter, spesialis, dan alamat. Lalu dari dokter akan menghubungkan ke pasien. Nah, di dalam entitas pasien terdiri juga dari beberapa atribut, yaitu ada nama pasien, kode pasien, alamat pasien, keluhan, dan NIP dokter yang akan diperiksa. Selanjutnya, dari pasien ini akan terhubung kepada ruang, pada entitas ruang. Nah, di entitas ruang ini terdiri juga dari beberapa atribut, yaitu nama kode ruang, nama ruang, dan nama gedung dari ruangan tersebut. Dan selanjutnya, dari ruang akan terhubung kepada rawat inap jika salah satu pasien mengalami penyakit yang serius. Nah, selanjutnya di entitas rawat inap ini terdiri dari rawat inap, nama ruangan rawat inap, dan nama pasien. Selanjutnya dari entitas rawat inap akan terhubung ke pembayaran setelah melakukan pemeriksaan. Nah, di pembayaran ini juga terdapat beberapa atribut, yaitu kode pembayaran, kode petugas, kode pasien, dan jumlah harga. Selanjutnya adalah LRS. LRS sendiri adalah Logical Record Structure dengan nama tipe record. Beberapa tipe record digambarkan kotak persegi panjang dengan nama-nama unik. Sini sudah dijelaskan beberapa LRS dari rumah sakit, yaitu pertama ada pasien. Pasien akan terhubung ke ruang, dan dari ruang akan terhubung ke dokter. Dan jika pasien tersebut sakit parah akan dihubungkan ke rawat inap. Dan jika sudah, pasien akan melakukan transaksi pembayaran. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Putri Rahmadani, yaitu spesifikasi file. Di sini ada beberapa tabel. Yang pertama itu tabel dokter, tabel pasien, tabel pembayaran, tabel ruang, dan tabel rawat inap. Di sini ada tabel dokter. Saya akan menjelaskan beberapa tabel dokter. Yang pertama ada file name, tipe, size, sangat. Di file name ini ada NIP dokter dan dengan tipe INT. Apa itu INT? INT itu hanya bilangan bulat saja dengan size-nya 15 dan keterangannya primary key. Apa itu primary key? Suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu barisan dalam basis data atau dalam tabel yang unik. Dan selanjutnya ada nama dokter. Nama dokter itu tipenya parchart. Apa itu parchart? Parchart itu adalah tipe karakteristik dengan hanya variabel saja dengan size 30. Lanjut ada spesialis. Spesialis ini dengan tipe chart. Chart itu hanya berisi satu keterangan saja. Misalkan di sini nomor saja.
kalau misalkan huruf-huruf saja. Yang terakhir di tabel dokter ada alamat. Alamat ini dengan tipe chart yang size-nya 40. Nah, selanjutnya di sini ada tabel ruang dan tabel rawat inap, sama seperti sebelumnya. Nah, tapi di sini ada yang membedakan di tabel pembayaran. Kenapa dibedakan? Karena keterangannya ada primary key dan auto increment. Kode pembayaran ini ada primary key, auto increment. Primary key yang sudah saya jelaskan di tabel dokter. Nah, apa itu auto increment? Auto increment itu suatu tipe file integer yang secara otomatis akan bertambah nilainya. Maksudnya apa? Bertambah otomatis itu di sini artinya pada saat kita memasukkan nilai data dengan melalui sistem insert. Terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ujang Purkon. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Elsa Maulidia, yaitu membuat database pada Common Prompt. Untuk membuat database, pertama buka aplikasi XAMPP, kemudian start Apache dan MySQL. Kemudian masuk ke dalam Common Prompt, aktifkan MariaDB, cdc /, kemudian enter. Kemudian ketikkan kutip 2 XAMPP /mysql/bin/mysql.exe kutip 2 root. Selanjutnya, cara membuat database dengan mengetikkan create database kelompok 1 _db rumah sakit titik koma kemudian enter. Jika terdapat tulisan query OK, maka database telah terbuatkan. Untuk melihat database yang telah terbuatkan, ketikkan show database titik koma kemudian enter. Nah, akan muncul database yang telah terbuatkan. Untuk mengaktifkan database, kita ketikkan use kelompok 1 _db rumah sakit titik koma kemudian enter. Jika terdapat tulisan database change, berarti database telah teraktifkan. DDL merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk membuat, merubah, serta dapat pula menghapus dari suatu struktur dan definisi tipe data dari objek-objek seperti tabel yang ada pada suatu database. Untuk membuat tabel dokter, kita ketikkan create tabel dokter kemudian enter. Buka kurung nib _dokter int dalam kurung 15 not null. Not null adalah suatu atribut yang digunakan pada hampir semua tipe data. Fungsinya untuk memastikan bahwa nilai pada kolom tersebut tidak boleh kosong. Selanjutnya, nama _dokter parchart dalam kurung 30 not null, enter. Selanjutnya, spesialis parchart dalam kurung 25 not null, enter. Alamat parchart dalam kurung 40 not null, enter. Primary key dalam kurung nib dokter tutup kurung titik koma kemudian enter. Jika terdapat query OK, berarti data-data telah terisikan kepada tabel. Untuk memperlihatkan tabel, kita ketikkan dsc dokter titik koma kemudian enter. Lalu akan muncul tabel-tabel seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk mengisikan tabel-tabel untuk yang selanjutnya: tabel pasien, tabel ruang, tabel rawat inap, tabel pembayaran. Untuk mengisi record pada tabel dokter, caranya ketikkan insert into dokter, enter. Dalam kurung nib _dokter, nama dokter, spesialis, alamat, tutup kurung. Enter values. Buka kurung, kutip 1, 11, 20, 15, 00, 01, kutip 1, kutip 1, Dr. Anwar, kutip 1, kutip 1, umum, kutip 1, kutip 1, Cibinong, kutip 1, tutup kurung, Kemudian lakukan hal yang sama kepada dokter-dokter yang lainnya. Untuk isi rekod yang terakhir itu tidak lupa menggunakan titik koma. Untuk memperlihatkan tabel dokter yang sudah ada rekodnya, ketikkan select
sama pada tabel-tabel yang selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika Maardiansah. Selamat datang Andika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Jong Fulcon. Selanjutnya materi yang akan saya jelaskan mengenai inner join. Perintah join dalam SQL digunakan untuk menampilkan data pada tabel yang saling berhubungan atau berelasi. Artinya kita dapat menampilkan data dalam beberapa tabel hanya dengan satu perintah. Di sini untuk menampilkan daftar pembayaran pasien oleh pasien yang bernama Kezia, dan perintahnya yaitu perintah on pembayaran.kd_pasien sama dengan pasien.kd_pasien. Itu berarti akan menampilkan data-data yang mempunyai nilai sama antara kode pasien pada tabel yang sejajar dengan kd_pembayaran dan kd_dokter pada tabel tersebut, yang artinya data tersebut saling berelasi. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menghapus isi record pada tabel. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk menghapus tabel pasien atas nama Kenzo, di mana dalam proses pengkodingannya yaitu dengan menggunakan perintah delete from pasien atau tabel itu sendiri, dan where nm_pasien sama dengan tanda kutip Kenzo titik 2, dan itu sudah otomatis akan terhapus pada tabel pasien atas nama Kenzo. Kemudian kita akan menampilkannya dengan perintah select tanda bintang from pasien titik 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah field dalam satu tabel, dan di sini saya akan mencontohkan field yang akan saya ubah pada tabel suster, yaitu field spesialis menjadi field keahlian. Sebelumnya, pengertian field itu sendiri adalah kumpulan dari karakter yang membentuk satu arti. Maka jika terdapat field, misalnya seperti di sini yaitu ada kd_dokter atau nm_dokter, maka yang dipaparkan dalam field tersebut harus yang berkaitan dengan NIM dan nama dokter tersebut. Dan perintah SQL-nya yaitu dengan menggunakan alter table suster, change spesialis keahlian varchar buka tutup kurung 25 tutup titik 2. Dan untuk menampilkannya yaitu dengan menggunakan perintah select bintang from suster titik 2. Kemudian untuk mengubah satu field dalam tabel yaitu dengan perintah update dalam tabel yang saya akan jelaskan ini, tabel pasien. Kemudian set alamat sama dengan tanda kutip Ciomas, where alamat sama dengan tanda kutip Bogor tutup kurung. Kemudian bagaimana sih cara menampilkan record atau kumpulan data yang dimana hanya satu data saja yang akan kita tampilkan. Di sini akan saya contohkan data yang akan saya tampilkan yaitu alamat Cibinong dengan perintah select bintang from pasien. Pasien ini adalah tabel pasien, where alamat sama dengan tanda kutip Cibinongnya itu sendiri dan titik 2. Kemudian setelah ditampilkan, yang akan muncul hanya data dari alamat yang beralamat Cibinong. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan pengurutan data dalam suatu tabel. Nah, di sini itu tabel yang digunakan yaitu tabel suster dan mengurutkan nama underscore dokter yang berawal dari huruf A. Nah, untuk pengkodingannya atau perintahnya
dokter